Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penonton YouTube yang budiman. Di kesempatan yang baik ini, saya kembali ingin menerangkan tentang budidaya tanaman vanili. Bibit kecil vanili yang saya pegang ini menggunakan media tanah yang saya campur dengan sekam bakar dan juga pupuk kandang ya. Ini terlihat sangat sehat walaupun masih kecil. Setelah besar, bibit tersebut bisa kita menggunakan metode lain, yaitu menggunakan metode soilless culture. Pada video sebelumnya, saya sudah menerangkan cara menanam dan bahan apa saja yang digunakan dalam pembibitan tanaman vanili soilless culture tersebut. Untuk lebih jelas, dalam video kedua ini, saya ingin memperlihatkan ya, hasil soilless culture yang saya lakukan setelah tanaman vanili ini berumur 1 tahun. Seperti yang Anda lihat semua di sini, tanaman vanili planifolia ini memiliki ruas daun yang sangat panjang ya. Kalau kita ukur, rata-rata memiliki panjang 1 jengkal tangan orang dewasa, bahkan ada yang lebih ya. Yang ini daun vanili planifolianya sangat tebal ya. Dan ini termasuk tanaman vanili yang sangat berkualitas dan layak untuk dibudidayakan. Mari kita lihat batangnya. Hasil penanaman dengan metode soilless culture alhamdulillah menghasilkan batang vanili yang cukup besar ya. Ini besarnya lebih dari 1 kelingking tangan orang dewasa ya. Bahkan ini dalam beberapa bulan ke depan mungkin akan mencapai 1 jari telunjuk tangan orang dewasa. Sebenarnya dalam budidaya tanaman vanili sangat mudah dan cukup simpel ya. Dengan menggunakan serbuk gergaji kasar maupun halus, tanaman vanili yang saya budidayakan ini alhamdulillah perkembangannya cukup menggembirakan dan terlihat sangat sehat dan berkualitas. Sekedar informasi untuk para pembudidaya tanaman vanili, baik yang di pot maupun yang di lahan, kalau kita makan buah pisang, kulitnya jangan dibuang ya. Saya contohkan seperti ini. Pisang apapun kulitnya jangan dibuang. Sebaiknya kita manfaatkan sebagai pupuk ya. Cukup dengan kita meletakkan di atas permukaan tanah, lalu kita timbun dengan menggunakan media lain semisal sekam bakar ataupun serbuk gergaji. Ini adalah sebagai tambahan makanan atau nutrisi bagi tanaman vanili yang sedang kita urus ini. Penonton YouTube yang budiman, tanaman vanili pun dikenal sebagai
tanaman 1000 akar ya. Mengapa disebut tanaman 1000 akar? Karena terdapat ribuan akar-akar baru yang selalu tumbuh kalau kita membudidayakan tanaman vanili ini. Akar tanaman vanili tumbuh di bawah ketiak daun tanaman vanili, baik yang masih muda maupun daun vanili yang sudah tua ya. Silakan tonton video saya lainnya, cara merawat akar sekunder tanaman vanili. Sudah pernah saya buat dalam video sebelumnya. Mari kita lihat vanili lainnya yang berada di dalam pot ya. Sahabat-sahabat sekalian, sesama penghobi tanaman vanili, ini pun sama ya. Tanaman vanili ini terlihat sangat sehat, walaupun belum sebesar yang pertama saya tunjukkan tadi. Secara keseluruhan, akar tanaman vanili ini pun sangat sehat ya, dan sangat besar. Ini memudahkan vanili untuk menyerap makanan atau unsur air yang berguna bagi perkembangan dan pertumbuhan tanaman vanili ini. Yang ketiga ini, tanaman vanili planifolia yang sangat sehat juga ya. Batangnya sangat besar dan juga akarnya sangat sehat dan panjang. Bahkan akar vanili biasanya keluar ya dari media pot yang sudah kita sediakan. Keluarnya ini melalui pori-pori pot yang kita buat. Demikian saja untuk postingan kali ini mengenai hasil penanaman vanili planifolia melalui metode soilless culture. Bila ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya. Yang mau berkomentar pun silahkan untuk berkomentar. Insya Allah setiap pertanyaan akan saya jawab semampu saya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.